Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 22 Desember, judulnya Pertemuan di Galilea. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 7 ayat 3. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Dalam Yohanes 21 ayat 1-19 ada kebenaran penting yang diungkapkan, terutama tentang kasih karunia Allah dan kerendahan hati manusia. Yohanes 20 diakhiri dengan tujuan kitab ini, yang merupakan pasal yang logis untuk menyimpulkannya. Tetapi masih ada satu pasal lagi. Pasal 21 dimulai dengan beberapa murid kembali ke Galilea, dan Petrus menyarankan untuk bermalam di danau. Sepertinya masa lalu telah kembali, dan para murid kembali ke pekerjaan lama mereka, yaitu menangkap ikan. Tetapi mereka tidak menangkap apa-apa malam itu. Di pagi hari, orang asing yang misterius di pantai menyuruh mereka untuk menebar jaring di sisi kanan perahu. Mereka kemudian menangkap begitu banyak ikan, sampai-sampai mereka tidak dapat menarik jalannya. Ini seperti awal pelayanan mereka bersama Yesus dalam Lukas 5 ayat 1-11. Yohanes segera mengenali Yesus dan memberitahu Petrus yang segera melompat ke dalam air dan berenang ke darat. Yesus mengajukan 3 pertanyaan kepada Petrus, semuanya tentang kasih kepada gurunya. Sebelum penyaliban, Petrus bersikeras bahwa ia akan menyerahkan nyawanya untuk Yesus, ditulis dalam Yohanes 13 ayat 37. Pada saat itulah Yesus menubuatkan penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali, ditulis dalam Yohanes 13 ayat 38. Pada pertemuan di Galilea ini, Petrus tidak menjadikan dirinya sebagai titik acuan, tetapi menjadikan Yesus sebagai titik acuan. Di dalam Yohanes 21 ayat 17 dikatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Beberapa orang mencatat bahwa Yesus menggunakan kata kerja agapao, yang berarti mengasihi, saat menanyai Petrus, kecuali pada pertanyaan terakhir. Dan Petrus selalu menjawab dengan phileo, yang berarti mengasihi, tetapi hanya mengasihi sebagai teman. Implikasinya adalah bahwa Petrus belum mencapai jenis kasih yang lebih tinggi. Sebenarnya, tanggapan Petrus terfokus pada kerendahan hati. Dengan kegagalan Petrus yang pernah ia alami sebelumnya, kemungkinan besar ia dengan rendah hati menggunakan istilah yang lebih rendah, tidak berani menuntut terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Dan kerendahan hati inilah yang ditegaskan oleh Yesus yang menjadi sangat penting dalam mengembalikan Petrus ke dalam pelayanan. Tidak diragukan lagi, kerendahan hati adalah salah satu kualifikasi terbesar untuk pelayanan, karena fokusnya adalah Yesus Kristus dan bukan diri sendiri. Pemulihan dan peran Petrus sebagai pemimpin dalam gereja mula-mula adalah salah satu bukti terkuat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Akan sulit untuk menjelaskan keunggulan Petrus jika Yesus tidak memulihkannya ke dalam pelayanan di hadapan murid-murid yang lain. Kerendahan hati menjadi kunci bagi setiap orang yang ingin mengenal Tuhan. Dalam terang salib, tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti.
Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Korintus pasal 12. Tuhan memberkati kita semua.